Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, mahasiswa semester 2. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Al-Qariri dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan kembali menjabarkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya yang mana berkaitan dengan mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farikin MPDI. Oke, di sini saya akan menjabarkan mengenai metodologi Islam. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang mana terdapat pengertian metodologi dan metodologi studi Islam dan kegunaan metodologi penelitian studi Islam, kemudian metode memahami studi Islam, dan yang keempat, metodologi studi Islam di negara non-muslim. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ialah pengertian metodologi dan metodologi studi Islam. Secara etimologis, kata metodologi diderivasi dari kata metode yang berarti cara dan logi atau logos berarti teori. Teori atau ilmu, jadi kata metodologi adalah ilmu atau teori yang membicarakan cara. Selain itu ada juga mengatakan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis method dan bangsa Arab menerjemahkan dengan tariqat dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, metodologi mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, di dalam pembahasan metodologi dan metodologi Islam, di sini ada beberapa asas yang berkaitan dengan pemahaman doktrin Islam secara kontekstual. Berikut ada asas keterbukaan, asas kontinuitas sejarah, asas legalisasi ajaran, asas depolitisasi Islam, dan asas kesejahteraan dan asas pluralitas, dan juga asas konvergensi. Kita langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Pemahaman umat Islam terhadap ajarannya masih bersifat variatif. Hal ini terjadi sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 sampai saat ini. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara muslim lainnya. Kita tidak tahu apakah kondisi itu merupakan suatu yang alami yang harus diterima sebagai kenyataan untuk diambil hikmahnya, ataukah memerlukan standar umum yang diterapkan dan diberlakukan pada berbagai paham keagamaan yang variatif itu, sehingga walaupun keadaannya sangat bervariasi, tetapi ia keluar dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta sejalan dengan data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oke, kita langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode memahami studi Islam. Melihat pentingnya sebuah metodologi dalam memahami Islam, banyak ahli yang mencoba untuk menjelaskan metodologi mempelajari Islam tersebut. Salah satu ahli yang secara serius mengupas masalah metodologi ini adalah Ali Syariati. Ia mengatakan ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam. Pertama, dengan cara mengenal Allah dengan membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Kedua, dengan cara mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan samawi lainnya. Ketiga, dengan cara mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh pembaruan besar yang pernah hidup dalam sejarah. Keempat, dengan cara mempelajari tokoh-tokoh agama ataupun aliran-aliran pemikiran lain. Inti dari seluruh cara yang ditawarkan oleh Syariati adalah cara komparasi atau perbandingan. Dengan cara komparasi ini, kekurangan dan kelebihan masing-masing dapat diketahui. Oke, kita berlanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu studi Islam di negara non-muslim. Islamic Studies yang dikembangkan oleh para orientalis menghasilkan beberapa pendekatan. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, para orientalis menjadikan berbagai disiplin
ilmu sebagai pendekatan studi Islam. Tidak hanya metode studi Islam, para orientalis juga pelajari bahasa yang dianggap sebagai bahasa penyebaran agama Islam. Mereka mempelajari peradaban Asia dan Afrika, terutama yang berkaitan dengan pengaruh agama Islam. Dengan sejarah perkembangan agama Islam di kedua benua tersebut, hal itu dibuktikan dengan kemunculan karya-karya orientalis di antaranya École des langues orientales vivantes di Paris tahun 1799, Description di Egypti, karya monumental yang berjumlah 23 jilid. Berisi sistematik mempelajari agama Islam dari segi sosial, budaya, dan lainnya. Mungkin begitu saja, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.